있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tes Subjektif dan Objektif dengan dosen pengampu Bapak Arsyad MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Tria Hafni Nasution. Kedua, Dea Adila Kamil. Ketiga, Zafira Najmi. Keempat, Nurfa Satriana. Kelima, Latifah Husni. Keenam, Ulfa Tahana. Dan ketujuh, Jumiati. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Tria Hafni Nasution. Kepada Tria Hafni dipersilahkan. Baiklah, saya Tria Hafni Nasution akan menjelaskan bagian A, yaitu tes uraian atau subjektif. Bagian pertama, pengertian tes uraian. Secara umum, tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, menghubungkan pengertian-pengertian, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang menyebabkan guru cenderung menggunakan tes uraian sebagai alat penilaian hasil belajar terutama di perguruan tinggi. Di sini terbagi atas 3. Yang pertama, adanya gejala menurunnya hasil belajar atau kualitas pendidikan di perguruan tinggi yang salah satu di antaranya berkenaan dengan menggunakan tes objektif. Yang kedua, lemahnya para mahasiswa dalam menggunakan bahasa tulisan sebagai akibat penggunaan tes objektif yang berlebihan. Dan yang ketiga, kurangnya daya analisis para mahasiswa karena terbiasa dengan tes objektif yang memungkinkan mereka main tebak jawaban manakala menghadapi kesulitan dalam menjawabnya. Selanjutnya, ada tes uraian memiliki kekhususan dalam penggunaannya. Di sini terbagi atas 6. Yang pertama, apabila jumlah peserta ujian relatif sedikit. Yang kedua, apabila waktu penyusunan soal terbatas. Yang ketiga, biaya dan tenaga untuk mengadakan soal tidak memadai. Waktu untuk melakukan pemeriksaan hasil cukup panjang. Yang keempat, apabila tujuan tes untuk mengukur kemampuan berpikir analitik, sinetik, dan evaluatif. Yang kelima, apabila pendidik ingin mengukur kemampuan dan keyakinan bacaan peserta didik. Dan selanjutnya atau yang terakhir, apabila pendidik ingin melihat kemampuan fantasi dan imajinasi peserta didik. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Tria Hafni Nasution. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua. Vokabulari, kelebihan, dan kekurangan tes uraian. Kelebihan: 1. Mudah disiapkan dan disusun. 2. Tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 3. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. 4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 5. Dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah diteskan. Kekurangan: yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi mana dari pengetahuan siswa yang benar-benar telah dikuasai. 2. Kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. 3. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. 4. Pemeriksaannya lebih sulit karena membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. 5. Waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, bentuk penyusunan tes subjektif. Dalam hal penyusunan tes subjektif, maka harus diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan.
Yang ketiga, pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan, bagaimana, mengapa, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan. 5. Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba. 6. Hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh trivial umum, tapi harus spesifik. Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulfatahana. Kepada Ulfatahana dipersilahkan. Baiklah, saya Ulfatahana akan melanjutkan materi dari Zafirah Najmi. Ada 4 hal yang harus diperhatikan agar diperoleh soal-soal bentuk uraian yang dikatakan memadai sebagai alat penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu dari segi isi yang diukur. Segi yang akan diukur hendaknya ditentukan secara jelas abilitasnya. Misalnya, dari segi pemahaman konsep, aplikasi konsep, analisis suatu permasalahan, dan aspek kognitif lainnya. Yang kedua yaitu dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar, sehingga mudah diketahui makna yang terkandung dalam rumusan pertanyaan tersebut. Bahasanya adalah bahasa yang sederhana, singkat, tetapi jelas apa yang ditanyakan. Hindari bahasa yang berbelit-belit yang bisa membuat siswa bingung atau mengecoh siswa. Yang ketiga yaitu dari segi teknis penyajian soal. Jangan mengulang-ulang pertanyaan pada materi yang sama, sekalipun untuk abilitas yang berbeda, supaya soal atau pertanyaan yang diajukan lebih komprehensif dari segi lingkup materinya. Yang keempat, dari segi jawaban. Setiap pertanyaan yang akan diajukan sebaiknya telah ditentukan jawaban yang diharapkan, minimal pokok-pokoknya. Tentukan pula besarnya skor maksimal untuk setiap soal yang dijawab benar, dan skor minimal bila menjawab dianggap salah atau kurang memadai. Selanjutnya ada 5 hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tes subjektif. Yang pertama, beri waktu yang cukup kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal, supaya siswa bisa mengungkapkan jawabannya tanpa terburu-buru. Yang kedua, biarkan siswa mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu tanpa harus mengikuti urutan nomor soal. Yang ketiga, guru harus mengawasi siswa ketika mengerjakan soal, supaya siswa bisa bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang keempat, jika perlu, berikan soal-soal uraian yang memperbolehkan siswa membuka buku dan catatan pelajarannya. Biasanya, soal-soal yang mengungkapkan aplikasi suatu konsep, pemecahan suatu masalah, menarik suatu generalisasi dapat diberikan kepada siswa dengan memperbolehkan membuka buku dan catatan lainnya. Yang kelima, setelah semua siswa selesai mengerjakan soal, sebaiknya guru menjelaskan jawaban setiap soal sehingga para siswa mengetahui jawabannya, sebagai bahan dan untuk memperkaya pemahaman mereka mengenai bahan atau materi pelajaran. Baiklah, terima kasih kepada Ulfatahana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurfa Satriana. Kepada Nurfa dipersilahkan. Baiklah, saya Nurfa Satriana akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat, klasifikasi tes subjektif. Klasifikasi tes subjektif terdiri dari 3. Yang pertama, uraian bebas. Dalam uraian bebas, jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas sifatnya umum. Yang kedua, uraian terbatas. Dalam bentuk tes ini, pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Pembatasan ini bisa dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang menjawabnya, dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, uraian berstruktur. Uraian berstruktur dipandang sebagai bentuk antar soal-soal objektif dan esai. Soal berstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas menjawabnya. Soal berstruktur berisikan unsur-unsur pengantar soal. Yang kelima, penggunaan tes subjektif. Penggunaan tes subjektif ini terdiri dari 4. Yang pertama, kelompok yang akan dites kecil dan tes itu tidak akan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, tester atau guru.
ingin menggunakan berbagai cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, guru ingin lebih mengetahui lebih banyak tentang sikap-sikap siswa daripada hasil yang telah dicapai. Yang keempat, memiliki waktu yang cukup untuk menyusun tes. Baiklah, terima kasih kepada Nurfa Satriana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Adila Kamil. Kepada Dea, dipersilahkan. Baiklah, saya Dea Adila Kamil akan melanjutkan materi dari Nurfa Satriana. Materi selanjutnya yaitu tes objektif. Yang pertama, pengertian tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai atau uraian. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan lebih banyak dari tes uraian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan tes objektif. Yang pertama, kelebihan tes objektif. Kelebihan tes objektif yang pertama yaitu mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi, dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif, baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa. Yang kedua, lebih mudah dan lebih cepat memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes, bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Selanjutnya, pemeriksaannya dapat diserahkan pada orang lain, dan dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Adapun kekurangan dari tes objektif ialah persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai, karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Selain itu, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Pada tes objektif ini, banyak kesempatan untuk main untung-untungan dan kerjasama antar siswa pada mengerjakan soal tes lebih terbuka. Selanjutnya yaitu klasifikasi tes objektif. Klasifikasi tes objektif terbagi atas dua bagian. Yang pertama, free response items. Free response items juga terbagi atas dua bagian. Yang pertama, short answer objective items. Tes bentuk ini tepat digunakan untuk mengukur kemampuan hafalan atau ingatan, khususnya kemampuan bidang matematika dan kemampuan penguasaan kosakata dalam bahasa asing maupun fakta-fakta spesifik, nama-nama tokoh, serta tempat tertentu dalam sejarah. Bagian yang kedua yaitu completion. Completion test merupakan salah satu bentuk tes jawaban bebas, yaitu butir-butir tes soalnya berupa satu kalimat dengan bagian-bagian yang dianggap penting dikosongkan sebagai pertanyaan yang mesti dijawab dalam penyelenggaraan tes. Dengan kata lain, peserta didik diminta untuk mengisi bagian yang ditiadakan tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dea Adila Kamil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jumiati. Kepada Jumi, dipersilahkan. Baiklah, saya Jumiati akan melanjutkan materi terkait klasifikasi tes objektif yang bagian 2, yang mana pada bagian 2 klasifikasi tes objektif ini yaitu fixed response item. Fixed response item merupakan bentuk tes objektif karena butir-butir soal yang diberikan kepada peserta didik disertai dengan alternatif jawaban sehingga peserta didik dapat memilih salah satu alternatif yang disediakan. Tes fixed response item ini terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu tipe tes benar salah dan tipe tes pilihan ganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe tes benar salah atau true false. Yang mana pada tipe tes benar salah ini soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Peserta didik yang ditanya akan menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pernyataan itu benar dan peserta didik akan melingkari huruf S jika jawabannya itu salah. Dalam tipe tes benar salah ini terdapat dua bentuk tes benar salah, yakni dengan pembetulan atau with correction, yaitu siswa diminta membetulkan jika ia memilih jawaban yang salah. Dan bentuk yang kedua yaitu tanpa pembetulan atau without correction, yaitu siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa memberikan jawaban yang betul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari tes benar salah itu tersendiri. Dalam kelebihan tes benar salah yang pertama yaitu dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaan-pertanyaannya singkat saja. Kelebihan yang kedua yaitu mudah menyusunnya. Kelebihan yang ketiga dapat digunakan berkali-kali. Kelebihan yang keempat dapat dilihat secara cepat
dan objektif. Dan kelebihan yang kelima yaitu petunjuk cara mengerjakannya mudah dimengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari tes benar salah itu sendiri. Yang mana kelemahan yang pertama dari tes benar salah yaitu soal tesnya itu sering membingungkan. Kita tahu soal tes benar salah itu pasti akan bisa mengecoh pemikiran siswa tentang bagaimana dia harus memilih tes itu benar atau salah. Nah, itu kelemahan tes benar salah. Ada juga kelemahan yang kedua yaitu mudah ditebak atau diduga. Di sini karena tes itu mudah ditebak atau diduga, jadi membuat siswa kurang tertantang mengerjakan soal tersebut. Jadi itulah kelemahan dari tes benar salah. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah. Jadi untuk kelemahan yang keempat yaitu hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang petunjuk penyusunan tes benar salah. Dalam penyusunan tes benar salah, kita harus dapat memperhatikan beberapa hal, yang mana hal-hal tersebut yaitu yang pertama, kita harus menuliskan huruf B atau S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan atau menilai soal. Untuk petunjuk yang kedua, usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab benar sama dengan butir soal yang harus dijawab salah. Dalam hal ini, hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur, misalnya benar, salah, atau bisa juga dengan dua kemungkinan benar, atau dua kemungkinan salah. Yang ketiga, hindari item yang masih bisa diperdebatkan. Yang keempat, hindari pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Yang kelima, hindari kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan, misalnya semuanya, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. Itulah materi bagian kedua dari klasifikasi tes objektif yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jumiati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah Usni. Kepada Latifah dipersilahkan. Saya akan melanjutkan, yakni tes pilihan ganda atau multiple choice. Yang pertama ada yakni penggunaan tes pilihan ganda. Bentuk soal yang digunakan biasa dalam bentuk beberapa variasi, diantaranya yaitu yang pertama pilihan ganda biasa, yang kedua hubungan antar hal, pernyataan sebab pernyataan, yang ketiga kasus dapat muncul dalam berbagai bentuk, yang keempat adanya diagram, gambar, tabel, dan sebagainya. Yang B, petunjuk penyusun soal pilihan ganda. Cara memilih jawaban yang dilakukan dengan jalan yang pertama adalah mencoret kemungkinan jawaban yang tidak benar. Yang kedua, memberi garis bawah pada jawaban yang benar. Yang ketiga, kita temui adalah melengkari huruf di depan jawaban yang dianggap benar, membubuhkan tanda kali atau tambah di dalam kotak tanda kurung di depan jawaban yang telah disediakan. Yang terakhir adanya menuliskan jawaban di tempat yang telah disediakan. Adapun yang terakhir adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam tes pilihan ganda. Yang pertama adalah instruksi pengerjaan harus jelas dan bila dipandang perlu baik disertai contoh mengerjakannya. Yang kedua, dalam multiple choice test hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi, jika tidak mengenal tingkatan-tingkatan benar, misalnya benar nomor 1 dan nomor 2 dan sebagainya. Yang ketiga, kalimat pokoknya hendak mencakup sesuai dengan rangkaian manapun yang dapat dipilih. Yang selanjutnya, kalimat pada butir soal hendaklah sesingkat mungkin. Yang selanjutnya, usahakan menghindarkan penggunaan bentuk negatif dalam kalimat pokoknya. Selanjutnya, kalimat pokok dalam setiap butir soal hendaknya tidak tergantung pada butir-butir lain. Gunakan kata-kata manakah jawaban paling baik, pilihlah satu yang pasti lebih baik dari yang lain. Bila mana terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Yang selanjutnya, jangan membuang bagian pertama dari suatu kalimat. Dilihat dari segi bahasanya, butir-butir soal jangan terlalu sukar. Yang selanjutnya, tiap butir soal hendaknya hanya mengandung satu ide, meskipun ide tersebut kompleks. Yang selanjutnya adalah bila dapat disusun urutan logis antar pilihan-pilihan, urutkan, misalnya urutan tahun, urutan alfabet, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah alternatif yang disajikan hendaknya agar seragam dan panjangnya, sifat uraiannya maupun taraf teknis. Buatlah jumlah alternatif pilihan ganda sebanyak 4. Bila mana terdapat kesukaran, buatlah pilihan-pilihan
tambahan untuk mencapai jumlah pengulangan tersebut. Hal ini disebabkan karena dapat digunakan jawaban yang benar. Yang selanjutnya adalah alternatif. Hendaknya jangan tumpang tindih, jangan inklusif, dan jangan sinonim. Dan yang terakhir, jangan gunakan kata-kata indikator seperti selalu, kadang-kadang, dan pada umumnya. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Latifah Husni. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.